Sing nomor 3 adalah melihat peristiwa yang kemarin terjadi, yaitu Isra dan Mi'raj. Apa yang berlihat dalam rangka untuk memperkuat keimanan kita itu adalah peristiwa sing gawokno, karena Rasulullah pada tanggal 27 Rajab itu Isra dan Mi'raj. Isra-nya dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa ke Palestina di Masjid Al-Aqsa. Kemudian naik Mi'raj ke kemana? Sidratul Muntaha, tempat yang tertinggi, dan harus melewati 7 langit, 7 lapis langit. Apa nih sing gawokno? Jelas gawokno. Soalnya apa? Soalnya menembus 1 langit itu butuh jutaan tahun. 1 langit nih. Apalagi 7 langit. Katakanlah 1 juta tahun. Berarti 7 juta tahun sampai ke langit 7. Baru bisa ke Sidratul Muntaha. Gitu. Itu dengan kecepatan berapa? Panjenengan nek kira-kira numpak motor kecepatannya 1 seket nonton. Mboten wedi ya, Pak. Wedi lho. 1 seket itu panter. Ya nek mlaku 20 ya gak wedi. 1 seket tuh mbok set ngeten. Niku jutaan tahun tadi untuk menembus 1 langit itu dengan kecepatan cahaya dibutuhkan sampai jutaan tahun. Nah, kecepatan cahayanya berapa? Kecepatan cahaya itu 1 jam itu sama dengan 1.080.000.000 kilometer per jam. Bayangkan, dengan kecepatan seperti itu masih jutaan tahun. Apalagi menembus 7 langit. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah tidak ada semalam. Karena berangkat Isya kembali lagi sebelum subuh. Berarti antara 6 sampai 8 jam PP, bayangkan. Kok gawokno ngeten iki. Nggih. Berarti Rasulullah itu sakti. Lah iso kok ngono kecepatane kok. Nah, nanti kita lihat rahasianya supaya kita lebih mantap. Karena dulu nggak ada orang percaya. Ya pantas saja kalau zaman dulu kan menjelaskan secara ilmiah angel. Sehingga yang percaya masih itu waktu itu siapa? Abu Bakar. Maka dijulukilah Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq itu membenarkan. Ya, nanti kita buktikan itu semua. Nah, peristiwa-peristiwa yang seperti ini itu juga pernah dialami di zamannya Sulaiman. Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman itu kan berdakwah kepada Ratu Bilqis yang kafir. Akhirnya kelihatannya tertarik juga. Mari ngono Bilqis ini kepingin tanggane kerajaan Sulaiman. Dalam perjalanan lalu Sulaiman itu ngomong, "Wahai pembesar-pembesarku." Lah pembesar-pembesare Sulaiman itu rong jenis. Situ jenis jin, situ jenis menungso. Pembesar-pembesarku, siapa di antara kalian yang bisa mengambil singgasananya Ratu Bilqis sebelum Ratu Bilqis sampai di tempat ini? Ngacung bangsa jin ifrit. Saya sanggup, ya Nabi. Saya akan membawakan singgasana itu sebelum Anda bangkit dari tempat duduk. Karena saya orang kuat dan lagi dapat dipercaya. Ya jin ya pantas saya sakti ya. Iblis orang sakti ini. Lho ngeten ana sing ngalahno maneh. Ana sing ngacung malih bangsa menungso. Tapi menungso niki pinter ahli kitab. Ngerti kitab nek cara saiki wong ngerti Quran. Nah, dia bilang, "Saya sanggup mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum mata Anda berkedip." Coba bayangkan. Kadurunge berkedip wis teko.
Wong ngene duduk jin iki. Berarti sakti. Lah sakti bisa diberikan oleh Allah, ya terserah karena kesaktian itu ada macam-macam. Satu namanya mukjizat, itu kesaktian juga yang diberikan Allah kepada nabi. Ada yang lain diberikan kepada orang beriman, namanya beda lagi. Tapi ada ilmu begitu. Nah, kalau dulu sulit menjelaskan. Kalau sekarang sebenarnya gampang. Kalau saya ngomong di sini tak kirim nota SMS nang nggone Amerika. Kalau sak menit wis teko. Persis omongan saya. Itu ilmu. Lah dulu itu ada. Saiki aku nge-SMS tulisan. Tak kirim sudah teko. Itu ilmu. Saniki lah kejadian Sulaiman itu terjadi dengan nyata. Akhirnya setelah dihadapkan Sulaiman, ini kaget Sulaiman. Akhirnya dia berlindung kepada Allah supaya bisa mensyukuri. Ini adalah ujian dari Allah, apakah aku bisa bersyukur atau aku kufur. Itu kayak kenikmatan yang luar biasa. Jadi Sulaiman itu memang hebat. Yang bisa menundukkan jin-jin itu adalah Sulaiman. Dia bisa mengerti bahasanya binatang. Hebat loh ini. Nah, itu supaya dia mengerti bahwa itu adalah ujian Allah supaya dia dapat bersyukur. Ini contoh di selain Isra Mi'raj tadi ternyata ada kisah-kisah sing nggawokno. Para ibu yang kami hormati, mari kita buktikan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu benar. Kita buktikan dengan ayat Quran, yang satunya ayat kauniyah. Apa ayat kauniyah itu? Ayat kauniyah itu adanya di alam ini, tapi tidak dijelaskan secara rinci di dalam Quran, tidak. Jadi yang kita lihat dalam Quran itu kita buktikan satu masalah bahwa Nabi betul-betul Isra. Panjenengan bisa baca sing banter macane. Surat 17 ayat 1. Surat 17 ini surat Al-Isra nggih ayat 1. Jangan banteraken. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nggih. Dalam penuh berkah sekelilingnya, agar kami melihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Subhana. Nek ana kata-kata subhan niku mesti peristiwa nggawokno. Mesti ana peristiwa sing menakjubkan. Allazi asra bi abdihi, yaitu Allah zat yang memperjalankan, karena ada asra tadi, memperjalankan bi abdihi. Nek bi abdihi itu berarti jasad dan roh, artinya wonge urip, diperjalankan lailan pada waktu malam minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barokna haulahu. Jadi memperjalankan Nabi itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Inilah Isra. Ini bukti ayat. Tapi kalau ini kita tunjukkan kepada orang kafir, juga gak percaya orang kafir. Orang kafir gak percaya kitab kok. Nah ternyata Rasulullah itu Isra-nya tidak berangkat sendiri. Apa? Diberangkatkan. Nanti tidak heran kok bisa sampai segitu cepatnya karena diberangkatkan. Dia tidak berangkat sendiri. Nanti kita buktikan dengan ilmu pengetahuannya supaya orang lain bisa mengerti. Jadi ayat itu menunjukkan bahwa Rasulullah betul-betul Isra. Lah Mi'rajnya panjangan baca Mi'raj. Mi'rajnya panjangan baca di dalam Quran surat Najm. Surat Najm itu surat 53 ayat 13 sampai 18.
Cilik ndek. Surat Najm surat 53 nggih. Surate nomor 53 ayat 13 sampai 18. Dan sungguh dia Muhammad telah melihat dalam rupanya yang asli. Melihat siapa? Nah, dijelaskan. Jadi gini. Sungguh Muhammad melihat Jibril pada kali yang lain. Lah kali yang pertama itu di mana? Waktu menurunkan wahyu pertama itu wujud asli di Gua Hira. Makanya Rasulullah itu ngejer sampai sakit, nerodok ya. Itu pertama. Yang kedua di situ tadi. Di mana itu? Lanjut. Yaitu di Sidratul Muntaha. Nah, yaitu di Sidratul Muntaha. Jadi ayat itu jelas bahwa Rasulullah berada di Sidratul Muntaha. Terus. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Nah, ternyata surga ono ya. Indah Jannatul Ma'wa. Di sana ada surga tempat tinggal. Tapi luasnya surga itu seluas langit dan bumi kok. Atas bawah kan mboten enten aja nih. Nek awak di bumi ini berputar pas kok nisor ya, tiba nisor kan. Pikir kan nisor dukur bisa sajane. Terus Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diikuti oleh sesuatu yang mengikutinya. terus. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Bon ya. Situ ngas. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling. Nah, itu bukti nyata bahwa Rasulullah berada di Sidratul Muntaha. Nah, sekarang kita buktikan dengan ayat kauniyah. Ayat kauniyah misalnya matahari. Itu masuk ayat kauniyah. Termasuk juga gas misalnya. Bukan gas lengo gas mboten. Zat sing napa ya? Kalau kita isi ke balon, disebul nih, tapi dengan apa? Dengan gas apa jenenge itu? Melembung, kita taleni, kita lepas. Naik atau ke bawah? Naik. Naik ini mandek ta mboten akhire. Mboten semeram ya. Nah, aku ya gak ero kok. Tapi secara ilmu balon ini akan berhenti kalau udara di luar balon sama dengan udara yang ada di dalam balon. Artinya balon ini akan berhenti kalau zatnya sama. Pasti berhenti. Itu ilmu. Pun berarti disimpulkan zat yang sama akan bisa bertemu dengan zat yang sama. Nah, saat ini matahari. Matahari itu bola api yang sangat panas. Siapa mendekat pasti fana. Hancur. Semua gosong panas kok ngono. Lah sinar matahari yang kita terima itu jutaan tahun setelah terbit baru sampai pada kita. Berarti yang kita terima sekarang ini bukan matahari tadi, tidak. Sebelumnya. Itu sudah diselidiki oleh para pakar. Lah, ada yang tidak hancur kalau mendekat matahari. Siapa itu? Ada yang tahu? Yang bisa mendekat kepada matahari adalah sinarnya sendiri. Soalnya sinarnya ini terbit dari matahari itu. Tadi sudah diberitahu zat yang sama akan bisa bertemu dengan zat yang sama. Maka sinar matahari ini kalau mendekat matahari tidak ada masalah. Karena teorinya begitu, zat yang sama akan bisa bertemu dengan zat yang sama. Nah, tadi Rasulullah ketika lihat Isra Mi'rajnya bukan berangkat sendiri tapi diperjalankan. Orang mengatakan naik buruk. Buruk itu apa sih? Buruk itu kilat. Tadi sesuatu yang kecepatan seperti kilat. Lapis teko. Nah, Rasulullah itu naik apa kalau begitu? Tentu naik zat yang sama dengan zatnya Allah. Lah apa zat yang sama dengan zatnya Allah? Itu adalah cahayanya Allah sendiri. Cahayanya Allah itu dilukiskan dalam Quran surat 24 ayat 35, namanya nurun ala nurin. Jadi Rasulullah itu naik nurun ala nurin ini. Lah nurun ala nurin ini akan digiring oleh Allah
kepada siapa yang dikehendaki. Lah kebetulan yang dikehendaki itu Nabi Muhammad. Maka dia naik itu akhirnya dia naik zatnya Allah yang disebut cahaya Allah itu. Makanya dia bisa sampai di sana itu karena naik zatnya Allah itu tadi yang namanya nurun ala nurin. Kalau dia berangkat sendiri tidak akan bisa. Ini tasik suta mboten. Asari. Kurang 3 menit. Kurang 2 menit. Nanti mboten nututi. Ya, intinya begitu nggih. Jadi Rasulullah itu berangkatnya ke sana itu karena diberangkatkan, maka bisa. Kalau dia tidak naik zatnya Allah, tidak akan bisa. Tadi teorinya apa? Zat yang sama akan bisa bertemu dengan zat sama. Nah itu kecepatannya luar biasa itu. Jutaan tahun ditempuh cuma 6 sampai 8 jam. Ini luar biasa. Oke, oleh karena itu dengan uraian ini membuktikan kepada kita baik secara ilmiah ataupun berdasarkan Quran bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu benar-benar terjadi karena zaman sekarang lebih mudah untuk menjelaskan daripada zamannya Rasulullah dulu. Belum ada ilmu pengetahuan yang seperti sekarang ini, sehingga sulit untuk mempercayai. Yang cuma percaya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi harapan saya tadi kalau kita ingin memperbaiki keimanan kita ambil 3 pelajaran tadi, baca Quran, kemudian kita teladani bagaimana Ibrahim beriman seperti itu yang ceritakan tadi. Yang ketiga adalah membuktikan secara ilmiah maupun apa yang ada dalam Quran bahwa peristiwa Isra Mi'raj betul-betul terjadi. Maka berarti Allah itu luar biasa. Ya, kehebatannya, kekuasaannya tidak terhingga. Nah ini supaya kita lebih mantap keimanan kita itu caranya begitu. Maka tahun 2005 perhatian kita adalah meningkatkan keimanan ini. Ya, kalau keimanan ini sudah bisa kita raih dengan baik, persoalan semua akan jadi mudah. Ya. Sebab orang-orang itu kalau sudah beriman itu enak, bahagia, hidup dalam keadaan apapun tidak ada masalah. Akhirnya jiwanya tenang. Saya kira itu karena sudah masuk asar ya. Dalam puasa? Puasa Rejab itu loh, Rejab. Nggih, puasa Rejab nek kula nggih puasa Senin Kamis niku. Soalnya di Muhammadiyah niku ngeten, Muhammadiyah itu yang dasar yang dipakai niku Quran ambek hadis, tapi hadis sing sahih. Nah, niku nek hadis sahih niku mboten enten ngoten nih. Lah kebanyakan orang-orang itu mengamalkan satu amalan, hadisnya belum tentu sahih. Nah niku sing kare jadi beda-beda niku temen iku. Nggih. Nah, nek di Muhammadiyah tidak menetapkan itu. Tapi mungkin orang yang melakukan itu hadisnya mungkin lemah. Hadis itu lemah, kuat atau sahih itu bagaimana? Nabi ngendika. Terus ditangkap oleh seseorang, itu ini diceritakan kepada orang lain, Kalau yang diceritain ini orangnya amanah, metune itu kok apa yang diucapkan Nabi sama dengan yang terakhir. Kalau orang ini tidak amanah, Nabi ngomong kok kono sudah di. Nah, karena seperti itu derajatnya tidak sahih. Lah ini kalau di Muhammadiyah tidak dipakai sebagai hukum. Nggih. Wonten awal. Pun niki pun titik nggih. Pun enten sing ngaten. Oh, nggih. Oh ini ya, loh. Nggih, Iki sono ya? bawahnya. Oh ini belum ditulis. Loh, sampun teng bawah iki lho, Pak. Niki lho. Nah, bawah tanggal. Bawahnya tanggal. Tanggal Niki nggih. 28. Nah. Nggih. Terus